Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyambungkan soundcard ke laptop Zoom Meeting. Nah, di sini kita menggunakan soundcard Behringer Uporia UM2. Nah, kayak gini bentuknya. Kita akan belajar menyambungkan soundcard ini supaya bisa digunakan di Zoom Meeting. Oke, kita langsung lihat skemanya atau alur penyambungannya. Nah, alurnya nanti seperti ini teman-teman, saya jelaskan dulu. Nah, di sini kita udah ada laptop. Nah, ini adalah laptop yang nantinya kita gunakan sebagai Zoom Meeting. Sebagai akun kita di Zoom Meeting ya, kita pakai laptop ini. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel USB. Nah, kabel USB ini nanti gunanya untuk mengirimkan audio dari Zoom Meeting. Kita mau mengeluarkan audio lawan bicara dan juga untuk menerima audio, menerima mikrofon dari mikrofon ini. Jadi satu kabel ini fungsinya dua, input output ya. Kita sambungkan ke soundcard. Kemudian di bagian soundcard ini kalau teman-teman lihat di bagian port XLR, ini adalah port XLR mic. Ini adalah port untuk menyambungkan mikrofon. Nah, soundcard ini itu support mikrofon jenis apapun, misalkan jenis kondensor mic itu bisa, atau jenis mikrofon dinamik itu juga bisa. Contohnya di sini saya menggunakan mikrofon jenis dinamik. Kita sambungkan langsung menggunakan kabel, kita sambungkan ke sini. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong menggunakan mic ini, maka otomatis terkirim ke laptop Zoom Meeting. Kemudian di bagian sini ini ada port in NST ya, instrumen 2. Ini artinya kita bisa menggunakan dua mikrofon. Cuman untuk mikrofon yang ini itu portnya tipe Akai atau tipe 6,5. Jadi nggak bisa pakai mikrofon kondensor, karena kalau kondensor mic di soundcard ini cuma bisa di input 1, input 2. Di sini hanya bisa mikrofon dinamik. Kemudian di bagian samping ini ada tombol direct monitor. Nah, ini berfungsi kalau misalkan kita mau dengerin suara mikrofonnya ke speaker. Misalkan di sini nih, kita kan udah sambungin mikrofon. Terus di ruangannya itu kita sambungin lagi ke speaker, kita pengen dengerin suara dari mikrofon ini itu ke speaker langsung. Jadi ini kita tekan. Terus di bagian samping di sini teman-teman bisa lihat ada port headphone. Nah, ini adalah port output. Nah, ini nanti gunanya untuk mengeluarkan suara dari mikrofon ini kalau tombol direct monitor kita pencet. Jadi kalau tombol direct monitor ini kita pencet, terus ini kita sambungkan ke speaker atau ke headset, maka kita bisa dengerin suara mikrofon ini. Baik ini ataupun yang ini, itu kita bisa dengerin. Nah, ini juga nantinya kita jadikan sebagai output Zoom Meeting. Jadi kalau misalkan di Zoom Meeting ada yang ngomong atau lawan bicara kita ngomong, maka kita dengerinnya dari port ini. Nah, port ini nanti kita sambungin ke headset bisa atau ke speaker juga bisa. Nah, perlu catatan, kalau misalkan teman-teman tekan tombol ini dan mikrofonnya menggunakan jenis mikrofon clip on kayak gitu, terus kita tekan, berarti kan suara mikrofon clip on itu nanti masuk ke sini, terus dikeluarin lagi ke sini ke speaker nih misalkan. Nah, itu biasanya feedback karena jenis mikrofonnya tipe clip on. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen suara mic ini itu keluar ke speaker, nah teman-teman pilih jenis mikrofonnya yang dinamik atau yang nggak terlalu sensitif gitu supaya nggak feedback. Oke, jadi alurnya seperti ini. Jadi kita rangkum ulang ya. Jadi ada orang ngomong nih di sini, orang ngomong masuk ke sini suaranya, masuk ke sini, kemudian kalau misalkan tombol ini kita pencet, maka suara dari mikrofon ini juga keluar ke sini. Oke, kalau ini kita pencet. Kalau nggak kita pencet, maka suara dari mikrofon ini hanya terkirim ke laptop Zoom. Tapi kalau ini kita pencet, suara ini terkirim ke Zoom dan terkirim juga ke sini. Nah, untuk lawan bicara, kalau misalkan lawan bicara di Zoom Meeting itu ngomong, maka suaranya akan keluar ke sini. Oke, paham ya? Kalau belum paham kita ulang-ulang lagi nanti. Oke, selanjutnya kita bahas mengatur volume tiap input, ini input dan outputnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di bagian atas ini kalau teman-teman lihat itu tampilannya seperti ini. Nah, ada 3 knob. Nah, yang knob yang pertama di sini adalah mic atau line gain. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengatur sensitif atau gain dari mikrofon. Atau misalkan orangnya pakai mikrofon itu kayaknya kurang kenceng suaranya gitu ya. Nah, kita bisa naikin dari sini aja. Kita naikin maka mikrofon ini bisa nangkap lebih sensitif.
Yang sampingnya juga sama, ini instrumen Gen 2, ini artinya kalau kita pakai 2 mic, maka mic yang disambungin ke sini itu pengaturannya yang ini, kalau mic yang ini berarti pengaturannya yang ini. Oke. Kemudian yang paling kanan ini adalah knob output, ini untuk mengatur suara yang keluar ke speaker yang ada di sini teman-teman, yang ada di port headphone ini. Jadi kalau misalkan lawan bicara nih di Zoom meeting ngomong, ternyata kok suaranya kecil gitu ya, teman-teman bisa atur dari knob ini, knob output. Nah, selain menggunakan port yang ini, teman-teman juga bisa menggunakan port yang ada di belakang, yaitu port output kabel RCA. Nah, ini juga sama fungsinya dengan port yang ada di depan, hanya beda portnya. Yang satu ini portnya tipe Akai atau ukuran 6,5 mm. Kalau yang belakang ini ukurannya jenisnya kabel RCA, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih aja mau yang mana, bebas. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk flow atau alurnya. Semoga paham ya, teman-teman. Selanjutnya yang harus kita setting adalah di software Zoom Meeting. Untuk di Zoom Meeting, kita aturnya sangat gampang, teman-teman tinggal lihat di bagian pojok kiri bawah itu ada icon speaker ya, yang ini icon mikrofon, lambang mikrofon, ada tanda segitiga panah ke atas gini, itu teman-teman klik, kemudian pilih select speaker. Nah, speakernya ini kita pilih USB audio codec atau driver dari sound cardnya. Nah, karena di sini sound cardnya pakai Behringer, nah di sini drivernya itu namanya USB audio codec. Jadi kita pilih yang ini. Untuk mikrofon juga sama, kita pilihnya USB audio codec. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah kita pilih mikrofonnya itu yang dari Behringer. Nah, ini tuh Behringer. Kalau misalkan ini nggak kita pilih, terus kita pilihnya itu misalkan yang mikrofon Realtek ini, artinya nanti di Zoom itu masih menggunakan mikrofon internal dari laptop. Jadi bukan menggunakan sound card gitu, teman-teman. Jadi kita ubah dulu ke USB audio codec untuk mikrofon. Yang di bawah ini speaker, artinya kalau misalkan lawan bicara itu ngomong, maka suaranya nanti keluar ke USB audio codec ini atau Behringer. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong di lawan bicara, maka dia keluar ke sini. Kalau misalkan speaker ini kita pilih speaker Realtek, maka yang keluar nanti lawan bicaranya itu keluar suaranya ke speaker laptop. Kan kita mau input outputnya itu semuanya keluar ke sound card, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu cara menyambungkannya atau flow-nya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Oh ya, untuk video ini saya nggak praktekin dengan alatnya ya, karena ini saya rasa teman-teman juga udah paham flow-nya kalau udah dipraktekin ilustrasinya seperti ini. Tapi kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Nanti saya coba baca, kalau misalkan bisa bantu nanti akan saya bikin videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.